Hai, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Francisca Gendroma Huse. Ya, abaikan yang di sini ya, lemak-lemak yang ada di sini. Selamat malam untuk kita semua. Salam sehat selalu, damai di hati. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru untuk kita semua. Dan terlebih khusus malam ini saya sengaja mencoba membuat live tentang refleksi Natal tahun 2021 sebelum kita akan beranjak menjemput tahun yang baru, yaitu tahun baru 1 Januari 2022 yang tinggal ya sekitar 3-4 hari lagi gitu. Harapan saya semoga refleksi yang saat ini saya lakukan sebenarnya sedang berkaitan dengan saudara-saudaraku yang saat ini sedang menjadi korban perang atau korban konflik di beberapa wilayah di tanah Papua secara khusus, yang mungkin boleh saya sebutkan beberapa wilayah, yaitu di Nduga, Yahukimo, lalu di Intan Jaya, dan juga di Sorong, Maibrat. Nah, ini beberapa wilayah yang terjadi korban pengungsian secara besar-besaran atau secara massal yang dilakukan oleh masyarakat asli atau masyarakat pribumi, masyarakat asli Papua. Mengapa mereka mengungsi? Karena wilayah mereka menjadi wilayah daerah operasi militer dan menjadi daerah rawan konflik yang terjadi antara TPN OPM dan TNI Polri, dan juga masyarakat asli Papua yang sebagai warga negara Indonesia pun ini sebenarnya juga menjadi korban gitu, menjadi korban wilayah mereka yang notabene mereka adalah asli penduduk dari wilayah masing-masing, yang akhirnya mereka melakukan urbanisasi atau proses urbanisasi dari kampung asal mereka yang harus mengungsi ke wilayah lain yang masih dianggap cukup aman untuk mereka. Bahkan terakhir adik-adik atau anak-anak yang menjadi korban dari wilayah konflik ini, saat ini beberapa mereka sudah ditampung oleh Panti Asuhan Putri Kerahiman Papua. Kita berharap mereka bisa mendapatkan rehabilitasi baik memori mereka, yang mana pastinya kita tahu persis bahwa anak-anak dari korban konflik, korban perang ini akan mengalami gangguan secara mental, psikologis gitu. Maka saya berharap sebagai seorang aktivis kemanusiaan, saya berharap kepada negara bahwa negara jangan mengabaikan hak-hak kemanusiaan mereka. Sebab hak-hak kemanusiaan mereka itu diatur dan dilindungi oleh aturan dan undang-undang yang memang notabene undang-undang resmi. Lalu undang-undang yang paling mendasar itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Kita jangan lalai dan lupa untuk hak-hak kemanusiaan mereka. Lalu yang berikut, saya minta kepada negara bahwa segera hadirkan pengadilan HAM,
pengadilan hak-hak asasi manusia di tanah Papua. Mengapa? Sebab hal tersebut atau permohonan ini berkaitan dengan hak interpelasi saya secara pribadi sebagai seorang Papua, sebagai seorang perempuan Papua. Itu yang pertama, hak mendasar saya, karena itu diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, karena tanah Papua tanah Papua ini berasaskan daerah atau wilayah otonomi khusus. Yang berikut, saya sebagai warga negara yang paham dan patuh terhadap hukum negara kita, gitu, tetap memiliki kewajiban untuk mengingatkan negara kita atau mengingatkan bangsa dan negara kita bahwa berasaskan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk tanah Papua itu, maka mari kita hendaknya memberikan ruang otonomi itu kepada tanah Papua berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 21 tahun 2001, yang mana telah diamandemen menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun Undang-Undang Otonomi Khusus Papua nomor 2 tahun 2021. Undang-undang yang pertama itu Undang-Undang nomor 21 tahun 2001, lalu Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 2 tahun 2021. Ya, sekali lagi saya berharap bahwa segera hadir pengadilan hak-hak asasi manusia di tanah Papua. Mengapa? Karena itu menjadi bagian yang melekat atau diatur dalam undang-undang, dan di sana poin tersebut tercantum, gitu. Hanya saja sampai dengan hari ini ruang untuk menghadirkan pengadilan HAM di tanah Papua ini kan sampai dengan hari ini belum ada implementasi realnya, gitu. Maka saya mengajak kita semua, kepada seluruh masyarakat baik asli Papua, warga masyarakat non Papua yang saat ini lahir dan besar di tanah Papua, saya mengajak marilah kita dengan bijak untuk mengingatkan pemerintah pusat kita bahwa hak implementasi dari Undang-Undang Otsus itu harus dilaksanakan secara menyeluruh. Salah satunya adalah yaitu tadi implementasi menghadirkan pengadilan HAM di tanah Papua. Karena memang kita ketahui bersama bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua dan pelanggaran-pelanggaran HAM berat, gitu. Negara harus mampu hadir untuk masyarakatnya. Dan dengan lahirnya atau hadirnya pengadilan HAM di tanah Papua, itu akan menjadi satu poin plus penilaian dari masyarakat kepada bangsa dan negara, bahwa bangsa dan negara kita itu serius menghormati dan menghargai hak-hak asasi manusia tersebut, supaya masyarakat dan bangsa dan seluruh dunia tidak menganggap dan memberikan penilaian bahwa Indonesia hanya mengumandangkan, menghormati dan menghargai hak asasi manusia, tetapi faktanya implementasinya tidak ada, gitu. Maka dengan berbesar hati saya mohon kepada bangsa dan negara, kepada pemerintah pusat untuk segera menghadirkan pengadilan hak-hak asasi manusia itu di tanah Papua. Itu berdasarkan implementasi dari Undang-Undang Otonomi Khusus
yang mana memang itu menjadi salah satu poin dalam undang-undang gitu, undang-undang otonom untuk di tanah Papua. Untuk mendukung dan mensupport seluruh aktivis kemanusiaan, untuk seluruh pekerja kemanusiaan, saya meminta kepada seluruh lapisan masyarakat yang baik yang ada di tanah Papua dan di Papua Barat dan juga di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh Asia dan di seluruh dunia, untuk bisa membantu dan memberikan support kepada kita semua untuk bisa menghadirkan pengadilan HAM di tanah Papua. Karena kendala-kendala kita sebagai pekerja HAM, sebagai aktivis HAM hari ini, banyak kasus-kasus yang ada, tetapi penyelesaiannya itu tidak pernah clear, sebab di tanah Papua ini tidak ada pengadilan HAM. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa di dalam undang-undang otonomi khusus itu di sana tertuang terkait dengan menghadirkan pengadilan HAM di tanah Papua. Tetapi sampai dengan hari ini pemerintah pusat masih belum melakukan implementasinya. Maka saya memohon kepada kita semua untuk saling memberikan support dan dukungan agar hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan di tanah Papua itu dapat terakomodir, baik para korban, baik keluarga dari para korban pelanggaran HAM gitu, supaya mereka pun mengalami satu kepuasan bahwa negara hadir untuk mereka, untuk mengakomodir hak-hak mereka, hak-hak kemanusiaan mereka gitu. Itu saja sih yang ingin saya lakukan sebagai sebuah refleksi untuk kita semua di akhir penghujung tahun 2021 di tanggal 27 Desember ini. Sebagai seorang aktivis kemanusiaan, saya merasa tergerak untuk harus menyuarakan hal ini gitu. Saya berharap untuk teman-teman yang lain pun hatinya bisa tergerak juga untuk menyuarakan, untuk menghadirkan pengadilan HAM di tanah Papua. Dan hal tersebut, permintaan tersebut sebenarnya bagian dari implementasi undang-undang. Dalam poin undang-undang Otsus itu secara khusus, dan juga memang terakomodir juga tentang hak-hak kemanusiaan itu melalui Undang-Undang Dasar 1945 di poin pasal 28 dari ayat 1 sampai terakhir itu. Di sana termuat berbagai hak, berbagai macam-macam hak dari warga negara gitu. Dan sekarang kita sebagai warga negara ini memiliki hak yang diatur oleh undang-undang, bahwa undang-undang mengakomodir semua aspirasi dan suara-suara kita gitu. Maka kepada seluruh masyarakat, jangan pernah takut untuk menyuarakan hal-hal yang positif, hal-hal terkait fakta dan kebenaran, karena itu terakomodir dalam pasal undang-undang gitu. Dan ketika kita yang kadang masih belum paham tentang aturan dan undang-undang itu, ya saya mengajak kita untuk bisa melakukan browsing di Google terkait dengan aturan-aturan agar kita seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, baik yang buta hukum, difabel, dan masyarakat marginal, itu bisa paham tentang hak-hak mereka yang terakomodir dalam aturan dan undang-undang bangsa dan negara gitu. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa tanpa adanya warga masyarakat,
tidak akan pernah terbentuk sebuah negara. Maka berdasarkan masyarakat di sebuah wilayah itu menjadi sebuah bentuk implementasi dari lambang adanya sebuah negara gitu. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam refleksi kita malam ini. Terima kasih, saya Francisca Gondomahuse. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.